mungkin kalau Pak Kasman, Pak Samsul, sama Bu Masni mungkin bisa membayangkan, cuma yang lainnya saya takut nggak bisa membayangkan nanti. Iya. Jadi fenomena tentang anak-anak kita yang setiap hari harus berangkat dari pulau ke tempat sekolah kita. Jadi mereka ini setiap hari harus menggunakan kapal baik yang memang disewa atau mungkin keluarga yang punya untuk mereka berangkat ke sekolah. Dan kadang-kadang mereka juga harus menempuh cuaca yang tidak bersahabat. Kemudian tidak semua anak-anak ini punya motivasi yang baik untuk ke sekolah. Sehingga kadang ada mereka ini yang sengaja datang lambat ke pelabuhan, sehingga efeknya kapal itu pun jadi lama berangkat. Dan akhirnya juga anak-anak yang lain juga terikut imbasnya, sehingga sampai di sekolah pun mereka terlambat. Inilah yang mungkin saya inginkan ke depannya, bahwa anak-anak ini nanti mempunyai kesadaran bahwa walaupun mereka di luar pulau, tapi ketika mereka mau bersama-sama dalam tanggung jawab untuk tidak terlambat ke sekolah, bisa dilakukan begitu. Sudah ada upaya-upaya yang saya lakukan, yaitu mendekati orang tua supaya mereka selalu mengingatkan anaknya supaya tidak terlambat. Ada juga saya mendekati yang membawa kapalnya sendiri supaya tepat waktu lah saya katakan. Jadi buat kesepakatan jam 6.30 ataupun jam 6 lah sudah harus berangkat dari pelabuhan, lengkap atau tidak lengkap anaknya, sehingga jadi pelajaran untuk yang terlambat. Tapi ternyata masih juga begitu dan begitu setiap hari. Itulah dia yang ingin saya sampaikan, dan keinginan saya ke depan nantinya supaya anak-anak ini tidak terlambat lagi, paling tidak terlalu banyak lah. Kalau saya lihat ini sudah terlalu banyak akhirnya begitu, jadi tidak begitu efektif kita belajarnya. Saya itu saja Pak, mungkin yang dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini berarti langsung masuk tema ini ya berarti ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya perlu sampaikan juga Pak. Jadi percakapan kita ini nanti rahasia ya, cuma ber-11 ya di sini, ber-12 sama saya ya. Oke, insya Allah kita percakapan kita ini rahasia, jadi Bapak bisa lebih terbuka untuk menceritakan dan di harapan saya Bapak bisa nyaman untuk bercerita, dan durasi yang akan kita lakukan percakapan adalah 10 menit ya Pak ya. Jadi saya menghitungnya dari 9.35 tadi, jadi 9.45. Semoga Bapak bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam percakapan kita ya Bapak. Oke. Sedikit mengenai coaching ya, saya terangkan sedikit ya Bapak ya. Nanti itu dalam sesi coaching saya tidak akan memberi saran ya Pak ya. Jadi saya akan lebih banyak bertanya, menggali, ide-ide akan keluar dari Pak Jos sendiri. Tujuannya adalah supaya Pak Jos akan lebih nyaman menemukan solusinya dan melakukan rencana aksinya. Karena ini kan berdasarkan situasi yang Bapak alami nanti ya. Seperti itu. Nah, baik Pak, tadi Bapak cerita tentang motivasi dan keinginan supaya tidak terlalu banyak siswa yang terlambat, dan kapal tadi ya, permasalahan di kapal tadi ya Pak ya. Nah, dalam percakapan ini apa yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan nanti Pak? Saya punya keinginan ke depannya Pak, ada apa ya, seperti macam kesadaran dari semuanya lah begitu Pak ya, bahwa yang membuat anak terlambat itu bukan hanya sebatas anaknya sendiri, tapi juga pembawa kapal dan orang tua, sehingga ini menjadi nilai satu hal yang kalau saya ungkapkan itu nilai plus atau mungkin keinginan ke depan, sehingga anak-anak ini ya tidak terlambat lagi begitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Kesadaran dari semua. Anak, ya dari semua, dari anak, pembawa kapal dan orang tua. Oh, anak, pembawa kapal dan orang tua ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau bisa disempitkan lagi, kalau tadi kan kesadaran itu artinya kan kita menyentuh banyak pihak ya Pak, anak, pemilik kapal dan orang tua ya. Nah, kita sempitkan lagi Pak, apa yang nanti ingin bisa didapatkan dari pembicaraan kita ini, dari tentang kesadaran yang bisa didapatkan, apa yang bisa
Bapak dapatkan dari pembicaraan kita nanti itu? Tidak ada lagi, atau ya sedikit anak yang terlambat datang ke sekolah Pak, yang berasal dari luar pulau. Oke, sedikit yang terlambat ya? Iya. Ya. Menurut Bapak, sedikit yang terlambat itu seperti apa sih Pak? Sedikit yang terlambat itu? Jumlahnya Pak, jadi kalau misalnya saat ini ada 191 anak yang berasal dari luar pulau, ya kita berharap itu ya sekitar 170 atau 180 lah yang bisa hadir tepat waktu. Bisa hadir tepat waktu. Iya. Ya, tepat waktu itu seperti apa ya Pak? Tepat waktu itu Pak, kita masuk jam 7.15, jadi harapannya jam 7 itu mereka sudah sampai di pelabuhan pulau ini sendiri. Jadi ketika mereka harus berjalan kaki ke sekolah dengan waktu yang 5 menit, masih ada lagi waktu mereka 10 menit untuk sekedar masukkan tas ataupun mempersiapkan dirinya untuk bisa ikuti pembelajaran di jam 7.15. Oh iya. Dan kondisinya sekarang seperti apa Pak situasinya? Situasinya sekarang ini Pak, mereka ini yang jelas terlambat lah Pak ya, suka terlambat lah saya bahasakan akhirnya, dan ini menjadi negatif akhirnya bagi beberapa anak, pemikiran macam ide-ide negatif untuk membuat gara-gara dia yang mohon maaf saya sebut aja malas, akhirnya yang lain pun terimbas juga, padahal yang lain itu sebenarnya tidak seperti dia begitu. Tidak ada kebanggaan dari anak yang malas tadi ini untuk membuat kawan-kawannya ikut terlambat begitu. Jadi Bapak menceritakan tentang ada anak yang malas dan ada kekhawatiran untuk khawatir ini mengimbas kepada murid yang lain ya Pak ya. Oke. Boleh diceritakan lebih jauh lagi nih Pak tentang yang anak yang malas ini tadi? Ya, sebenarnya Pak kalau kita lihat anak yang malas ini, malasnya itu dalam tanda petik apa ya, malas bangun pagi lah saya bahasakan, atau mungkin gitu. Kesiangan bangun. Dan memang kalau kita lihat mereka itu ada yang memang tidak malas bangun pagi itu karena malam itu terlalu larut tidurnya karena memang bermain game misalnya, atau beraktivitas dengan teman-temannya. Ada juga yang memang mereka membantu orang tua untuk pergi ke laut yang memang dilakukan pada tengah malam begitu. Iya. Sehingga memang banyak anak-anak laki-laki lah umumnya Pak ya, laki-laki itu pasti mereka itu agak sering bangun kesiangan lah kita bahasakan. Jadi memang lebih rajin yang perempuannya daripada yang laki-lakinya. Oh gitu ya. Gitu. Kebanyakan laki-laki nih ya berarti Pak. Iya Pak. Dan seberapa besar pengaruhnya yang anak-anak yang menurut Bapak ini tanda kutip malas tadi ya, itu terhadap keterlambatan ini Pak? Sangat besar Pak, sangat besar sekali, karena selain mereka itu memang mereka ini laki-laki tadi Pak ya, sehingga kalau dengan perempuan kan agak lebih berani, ataupun kadang-kadang perempuan agak takut dengan laki-laki. Terus rata-rata nih anak-anak yang dalam tanda petik yang bermasalah akhirnya karena dia main game misalnya, jadi belajarnya pun kurang. Jadi pengetahuan mereka bekal mereka untuk belajar juga minim, sehingga sudahlah dia agak ya kata-kata tadi malas datang ke sekolah, keaktifan di sekolah pun kurang juga begitu Pak. Keaktifan di sekolah jadi kurang ya? Iya. Oke. Ya sebelum saya lanjutkan, ini kelihatannya kita akan nambah 5 menit, nggak masalah ya Pak ya? Ya oke, ini soalnya kelihatannya akan agak panjang dari rencana awal. Kelihatannya saya akan nambah 5 menit, tidak menjadi masalah ya Pak ya? Ya, oke. Nah dari yang ini tadi, yang nanti harapannya seperti apa nanti Pak? Situasi yang diharapkan nanti seperti apa? Saya itu Pak, bisa nih Pak, semakin sedikit yang terlambat, sedikit ya. Nah, dan kemudian ya sebenarnya sih dengan cara demikian saya berpikirnya dengan mereka itu rajin lebih cepat datang ke sekolah, ya banyak nanti yang efek-efek positif yang bisa akan terjadi begitu. Seperti tadi itu, jadi anak jadi rajin membangun pagi, kemudian di sekolah pun mereka jadi lebih enak, dalam arti kata pasti cepat datang ke sekolah, kan persiapan mereka untuk ikut belajar juga akan lebih enak, dan banyak apa kalau saya lihat. Jadi memang intinya tadi itu ingin supaya mereka tuh bisa cepat datang ke sekolah atau tepat waktu datang ke sekolah. Iya. Dan apa yang diperlukan murid-murid ini supaya lebih sedikit lagi yang terlambat? Apa yang sebenarnya mereka perlukan?
Apa yang diperlukan, nggak cuma mereka, maksud saya lebih luas lagi, apa yang diperlukan sehingga murid-murid ini bisa lebih sedikit lagi yang datang terlambat. Bayangan saya Pak, mungkin harus ada macam pendekatan lagi Pak ya, kepada pendekatan kepada anak-anak yang tadi dalam bermasalah itu, karena mereka inilah kuncinya gitu Pak. Gara-gara mereka terlambat bangun, akhirnya berimbas kepada yang lain karena menggunakan satu kapal tadi itu. Gitu ya. Jadi memang sudah ada gambaran saya untuk mendatalah anak-anak yang bermasalah ini, iya. Gitu. Kemudian kita mendekati mereka baik itu lewat oleh kelasnya atau mungkin ada di sana untuk mereka bisa lebih aktif lagi. Tapi ada kendala juga yang saya lihat nanti ketika anak ini punya sedikit tanggung jawab untuk ikut orang tuanya ke laut, itu menjadi kendala bagi saya juga, karena ya walaupun bagaimana itu juga satu hal yang nggak bisa pula kita larang anak ikut bantu orang tua kan begitu Pak. Iya, saya itu Pak. Iya. Pendekatan seperti apa nih Pak? Bapak sempat menjelaskan mungkin lewat wali kelas. Ada lagi yang bisa diceritakan tentang pendekatan yang sudah ada dalam bayangan Pak Jos nih? Melalui orang tua mungkin Pak, bisa juga Pak. Melalui orang tua, iya. Bagaimana terus caranya Pak? Seperti apa? Mungkin saya kalau selama ini kan yang sering kita lakukan memanggil siswa yang berkelahi atau gimana orang tuanya atau apa. Mungkin nanti kita akan lebih khususkan lagi untuk hal ini. Kita akan memanggil orang tua yang anaknya terindikasi untuk sering membuat kapal terlambat tadi itu, dan kita bicarakannya secara khusus gitu Pak. Kita diskusikan. Saya pikir begitu saja Pak. Sehingga mereka juga bisa membantu kita kalau memang kendalanya nanti anak harus membantu orang tua, ya tentu ada solusi juga dari mereka. Mungkin begitu Pak. Iya. Ada lagi Pak yang bisa dibicarakan dengan orang tua ini? Yang jelas Pak, kita akan menyampaikan kepada mereka apa efek ataupun daripada akibat ketika anak ini terlambat datang sekolah. Apa efek ya? Iya. Dan setelah kita pelajari, memang ada dua hal yang membuat mereka terlambat datang sekolah tadi. Yang pertama tadi gara-gara main game ataupun beraktivitas terlalu malam. Yang kedua bantu orang tua itu tadi Pak. Jadi memang ini yang juga kita akan coba telusuri lebih lanjut lah kepada orang tua nanti. Baik Pak. Oke, terima kasih untuk keterbukaannya Pak. Nah, apa nih yang bisa Bapak lakukan nih? Tadi Bapak sudah punya bayangan nih, ada pendekatan baik itu kepada muridnya dan kepada orang tua juga nih. Nah, apa yang bisa Bapak bisa lakukan untuk bisa mencapai tujuan Bapak untuk meminimalisir angka keterlambatan anak sekolah? Wah, ini sudah buat kesimpulan, jadi saya mikir sendiri. Ya, sudah terarah Pak, sudah terarah. Jadi mungkin langkah awal di semester depan ada khususnya Pak ya. Ya, saya akan coba mencari data lah, khusus yang pertama dulu dari anak-anak itu. Ya. Berikut yang perempuan lah, khusus saya siapa sih anak kawan-kawan yang suka terlambat ke pelabuhan itu. Terus kita akan mendata lagi penyebab mereka terlambat. Jadi kita akan mencari kalau memang harus berdiskusi dengan orang tua tadi, ya kita akan panggil orang tua. Saya rasa begitu Pak. Itu yang tergambar sama saya untuk dalam waktu dekat ini Pak. Jadi pertama mencari data siapa aja yang terlambat ya Pak ya, baik? Iya, yang membuat terlambat tadi itu Pak. Yang membuat teman-temannya terlambat semua gitu Pak. Ya. Kadang-kadang kan satu kapal itu isinya 40, kadang-kadang 50 isinya gitu kan. Jadi kalau sudah 3 orang yang terlambat datang ke pelabuhan, otomatis semua pun ikut terlambat kan begitu Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, maaf tadi sempat hilang sinyal soalnya saya Pak. Mohon koreksi kalau saya salah. Mencari data siapa saja. Berarti siapa saja ini yang menjadi penyebabnya berarti ya? Iya Pak. Iya. Siapa ini kaitannya dengan yang menyebabkan, yang mengimbas. Kemudian yang kedua yang menyebabkan anak-anak itu terlambat gitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini kapan Pak rencananya mau dilakukan? Rencananya awal semester Pak. Jadi kalau bulan Juli tanggal 10 kita masuk, dan tidak minggu pertama itu kita sudah mulai melakukan kegiatan ini. Karena ini supaya jangan berimbas lagi ke semester berikut, di semester berjalan nantinya. Ya, awal semester, mohon maaf tadi Bapak sempat menyebutkan, teman saya nggak begitu menangkap tadi persisnya pekan keberapa Pak? Awal Juni ya? Awal Juli Pak, berarti pertengahan Pak. Minggu kedua Pak, minggu kedua bulan Juli Pak.
Minggu kedua bulan Juli. Nah, kebetulan waktu itu kan kita masih dalam suasana awal belajar, jadi kan belum begitu normal lah belajarnya, ada PPDBA, ada apa juga, ada kegiatan MOS segala macam. Nanti pasti kita bisa di situ menyelipkan kegiatan ini nanti. Oke. Nah, ini seberapa besar keyakinan Bapak bisa melakukan action plan nih Pak, rencana aksi yang sudah Bapak sebutkan tadi, seberapa besar keyakinan Bapak? Sepertinya 100% Pak. 100%, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk komitmennya Pak. Oke Pak, sebelum kita tutup, apa yang bisa Bapak simpulkan nih dari percakapan kita ini? Yang saya simpulkan Pak, yang pasti ketika saya bercerita tadi itu mungkin berusaha untuk mengajak coach itu mengetahui apa yang saya rasakan begitu. Sudah itu, walaupun dengan ya bahasa yang saya ataupun mungkin kesannya saya juga ada rasa nggak yakin bahwa dia tahu tentang apa yang saya rasakan gitu Pak ya, karena tadi seperti saya katakan Pak Kasman dan Pak Samsul yang mungkin tahu lingkungan kita di sini, tapi ternyata coach bisa mengerti gitu apa yang saya rasakan dan akhirnya bisa mengarahkan saya untuk mencari apa sih sumber-sumbernya tadi itu, dan memang akhirnya terpikir Pak sama saya, sumbernya di sini gitu, karena selama ini saya hanya berpikir membawa pompongnya, masyarakatnya, tapi saya tidak terpikir ini anak-anak yang suka bikin terlambat tadi itu. Oh gitu ya, ya alhamdulillah. Maka saya gitu Pak, itu. Terima kasih Pak. Gimana tadi ada yang terputus tadi? Malah ya, mana, Pak? Tadi sempat terputus bicaraan tadi, malah gimana tadi Pak? Malah tadi saya istilahnya nggak terpikir untuk melihat bahwa ini Pak, masalahnya itu di anak-anak yang suka bikin terlambat tadi itu. Oh gitu ya. Karena memang inilah yang lain-lain kan bisa begitu, dia nggak bisa, berarti kan ada di ini Pak yang harus kita kata-kata dekatin lah, kita bahasakan begitu. Dia dan orang tuanya lah kita katakan begitu. Karena tidak mungkin nih ada juga peran serta orang tua sehingga anaknya jadi pun terlambat juga. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Semoga berhasil untuk upayanya dan semoga angka keterlambatannya lebih minim lagi ya. Bahkan nol kalau perlu ya.